Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Saudara, akibat langka dan naiknya harga beras di Magetan, ratusan warga antri dan berdesakan demi mendapatkan kupon. Sementara di Surabaya, saudara, pemerintah melalui Bulog memberikan beras gratis untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Bulog Kamis pagi membagikan beras kemasan 10 kg di Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Bantuan beras gratis dari pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang kini mulai langka dan harganya melonjak di pasaran. Gratis atau gimana? Gratis, Pak. Dari pihak kelurahan atau bagaimana, Bu? Iya, dari kelurahan. Bu, dengan adanya bantuan beras gratis ini bagaimana menurut Ibu? Alhamdulillah membantu sekali, Pak. Harga beras mahal. Sampai berapa sekarang? Sampai kalau yang biasa itu 15-16, Pak. Kalau yang bagus itu 18. Sudah mencapai 18 ya? Kalau Iya, Pak, yang... 1 kilonya. Bu, harapan Ibu dengan bantuan ini bagaimana, Bu? Harapannya harga beras turun, Pak. Beras gratis diberikan sebanyak 1.200 sak, per sak berisi 10 kg beras. Kepada keluarga penerima manfaat mulai bulan Januari hingga Maret 2024. Di sini untuk berasnya berjumlah 1.200 sak. Setiap saknya itu ada 10 kilo. Setiap saknya 10 kilo, kemudian dibagikan ke warga yang kurang mampu sesuai dengan jumlah berasnya 1.200 sak. Ini yang ditunjuk dari pihak kelurahan atau bagaimana, Mas, orang-orang ini? Kebetulan penunjukan orang-orang ini dari pihak kelurahan, kemudian dibantu dari kementerian juga. Jadi data-datanya ini langsung dari pusat. Sementara di Magelang, ratusan emak-emak saling dorong dan berdesakan memburu beras murah di Kelurahan Parang, Kabupaten Magetan, Kamis pagi. Pada operasi pasar kali ini, beras SPHP dijual Rp51.000 per 5 kg. Agar merata, pembelian setiap orang dibatasi 2 sak. SPPH ini kalau beli di toko, satu orang dapatnya 1. Aturannya seperti itu, tapi kalau yang untuk yang ini kan satu orang boleh 2. Oh gitu. Terus kalau harga nggak murah-murah sebenarnya, Pak, karena kalau di toko harganya 1 karung itu 54. Kalau di sini berapa? 102 dapat 2 karung. Tapi ya kelebihannya itu kalau di toko dapat 1, Kalau di sini dapat 2 satu orang. Berarti terbantu dengan adanya pasar murah ini, Bu, ya? Sangat terbantu dan sangat terima kasih. Ngantri sekali. Berapa jam? 1 jaman. 1 jam? Ya. Bu, memang kondisi beras di pasaran masih mahal ya? Masih mahal. Berapa, Bu? Sekitar 14, ada yang 15. Kalau di sini berapa? Ini tadi dapat Tadi 10.200. 10.200. Ya. Ini dikonsumsi sendiri atau mau dijual lagi, Bu? Mau dikonsumsi sendiri. Konsumsi sendiri ya? Ya. Sebanyak 13 ton beras SPHP ludes terjual dalam waktu kurang dari 1 jam. Masyarakat meminta pemerintah untuk lebih sering lagi menggelar operasi pasar beras murah dan terjangkau. Dirgo Siono dan Ari Purwanto melaporkan dari Magetan dan Surabaya. Saudara, stabilnya harga pakan ternak dan melambungnya harga telur ayam di pasaran membawa berkah bagi peternak ayam di Jember. Di tingkat peternak, harga telur mencapai Rp28.600 per kilogram atau Rp4.000 lebih mahal dari sebelumnya, membuat keuntungan peternak meningkat tajam. Melambungnya harga telur di pasaran membawa berkah tersendiri bagi peternak ayam petelur. Salah satunya Muhammad Rofi, warga desa Duku Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember. Saat ini harga telur di tingkat peternak mencapai Rp28.600 per kilogram atau naik drastis dari sebelumnya di kisaran Rp24.300 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan utama yakni jagung kini stabil, bahkan cenderung turun. Jika sebelumnya harga jagung menyentuh Rp9.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp5.000 per kilogram, sehingga semakin menambah keuntungan para peternak. Terjangkaunya harga pakan juga membuat tingkat produktivitas ayam meningkat. Jika sebelumnya dari 1.800 ekor ayam hanya bisa menghasilkan 60 kg telur per hari, kini meningkat jadi 80 kg per hari. Alhamdulillah
Alhamdulillah untuk harga telur saat ini mengalami kenaikan yang dari sebelumnya itu harga 24.300, sekarang sudah mencapai 28.600 untuk harga per kilo. Harga pakan juga alhamdulillah sekarang sudah stabil karena harga pokok terutama jagung untuk campuran pakan itu sudah turun di kisaran 5.600 sampai 6.000 dibandingkan yang sebelumnya mencapai 9.000 sampai 9.300 untuk per kilo. Artinya ada keuntungannya Mas ya? Alhamdulillah sudah ada. Untuk segi penjualan masih sama sih, cuma bedanya kan yang sebelumnya peternak itu tidak menutupi karena harga jagung yang sangat tinggi. Sedangkan sekarang sudah bisa stabil. Peternak berharap pemerintah bisa terus menjaga kestabilan harga pakan agar pelaku usaha ternak ayam terhindar dari kerugian yang dipicu oleh tidak stabilnya harga pakan dan telur di pasaran. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, tim redaksi merangkum berita selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, seorang santri tewas dianiaya seniornya di Kediri, serta pemuda pesta sabu-sabu di Bangkalan digerebek polisi. Selengkapnya saudara, dalam Surabaya sepekan. Anggota Sat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek sebuah rumah kontrakan di Desa Tanjung Bumi, Bangkalan. Hasilnya, petugas meringkus 6 pemuda yang kedapatan sedang pesta narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka tak bisa mengelak lantaran polisi mendapati barang haram sisa sabu-sabu serta alat hisap yang dibuang di lantai saat mengetahui kedatangan petugas. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-6 tersangka digiring ke Mapores Bangkalan. Tersangka mengaku paket narkoba tersebut dibeli dengan cara patungan. Baru 5 jam dikubur, makam nenek di Jember harus dibongkar dan terpaksa dimakamkan ke tempat lain. Pemindahan jenazah karena protes seorang warga yang membeli tanah pemakaman keluarga. Meski keluarga almarhumah keberatan, pembongkaran makam akhirnya dibantu para tetangga. Sementara itu, tidak terima makam dibongkar, keluarga almarhumah Sumilah mendatangi Mapolsek. Mereka melaporkan kasus pembongkaran makam nenek berusia 70 tahun. Pihak yang mengaku telah membeli area tempat pemakaman itu adalah Sainul Arifin, seorang mantan kepala desa di Desa Tugusari, Jember. Keluarga menuntut penegasan kembali batas-batas tanah sebab mereka menduga ada ketidaksesuaian batas tanah antara lahan yang diklaim milik dengan area yang sudah puluhan tahun dijadikan pemakaman keluarga, sehingga ke depan tidak kembali terjadi hal yang serupa. Tangis histeris pecah saat jenazah santri yang tewas diduga jadi korban penganiayaan tiba di rumah duka di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Keluarga tidak terima korban dilaporkan tewas karena terjatuh di kamar mandi oleh pengurus pondok. Namun setelah melihat luka lebam dan bekas jeratan di leher keluarga, meyakini korban tewas karena dianiaya. Hasil penyelidikan Polres Kediri Kota menetapkan 4 tersangka pelaku penganiayaan santri Pondok Pesantren PPTH Al-Hanifiyah, Desa Keranding, Kecamatan Mojo. Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menyatakan pesantren PPTH Al-Hanifiyah yang beroperasi sejak tahun 2014 belum memiliki izin, sehingga menyerahkan proses hukumnya ke polisi. Kecelakaan maut melibatkan mobil pickup memuat buah durian dengan truk di jalan tol Gempol, Pasuruan. Kerasnya benturan membuat bagian depan pickup ringsek dan mengakibatkan 2 penumpang tewas dan seorang lagi terluka. Kecelakaan diduga karena sopir mengantuk sehingga mobil oleng
dan menabrak truk yang berada di depannya. Seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum R. Suharsono, Kota Pasuruan. Keributan antar warga dan pesilat terjadi di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Ratusan pesilat yang berkonvoi menyerang 3 orang warga Sukodadi dan menyebabkan ketiganya terluka akibat sabetan senjata tajam. Tak hanya menyerang warga, gerombolan pesilat juga membuat ulah di Desa Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, dan Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, hingga mengakibatkan warga marah lalu terlibat tawuran. Polisi kemudian bertindak tegas dengan membubarkan konvoi dan membawa ratusan pesilat beserta motornya ke Mapolres Lamongan. Jelang Ramadan, petani bunga cimbong di Jombang kebanjiran pesanan hingga luar kota. Informasinya saudara akan kami hadirkan sesaat lagi.